Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan demokrasi di Indonesia mahal dan sangat melelahkan. Pernyataan Prabowo Subianto ini dilontarkan saat menjadi pembicara utama dalam acara Forum Investasi Perbankan di Jakarta. Pernyataan Prabowo Subianto langsung diaminkan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Yusuf Kala, perlu waktu berbulan-bulan untuk melaksanakan kampanye di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. We still have to fight. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan bahwa demokrasi mahal dan sangat melelahkan. Pernyataan Prabowo Subianto ini dilontarkan saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta pada Selasa lalu. Let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Democracy is very tiring. Democracy is very, very messy. Very costly. Menurut Prabowo, demokrasi melelahkan, berantakan, dan sangat mahal. Pernyataan ini dinyatakannya sebagai pengalaman pribadinya maju sebagai kontestan dalam pemilu presiden. Apa yang dikemukakan Prabowo Subianto diamini oleh mantan Wakil Presiden 2 kali masa jabatan Yusuf Kala, JK. Menurut JK, perlu waktu berbulan-bulan untuk berkampanye di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura misalnya. Prabowo itu sempat bilang bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan. Oh iya, memang benar itu. Coba bayangkan pemilu, bagaimana semua calon keliling Indonesia. Saya sering pernah mengatakan kepada Perdana Menteri Singapura, Anda ini kampanye naik mobil saja ke seluruh dalam 2-3 hari seluruh Singapura Anda sudah kunjungi. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Papua. Ongkos tinggi, energi tinggi. Memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Nah, tapi karena itu memang harus ada perubahan-perubahan sistem. Kementerian Keuangan sendiri mengalokasikan anggaran sekitar 71,3 triliun rupiah untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dan selama 36 hari masa kampanye, calon presiden dan wakil presiden mengunjungi setidaknya 94 kabupaten dan kota sepanjang November hingga Januari 2024. Apalagi sebelum masa kampanye, calon presiden dan calon wakil presiden sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan diri. Ini belum dihitung waktu dan tenaga dari calon legislatif, baik untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, serta anggota DPD. Juga waktu yang dibutuhkan oleh anggota KPPS, KPU, dan Bawaslu untuk menghitung suara dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Apakah mahal dan melelahkan ini sepadan dengan hasil yang didapatkan dari pemilihan umum? Atau ada yang perlu dibenahi agar sistem demokrasi yang berjalan lebih efektif dan efisien tanpa mengabaikan suara rakyat? Tim TV One mengabarkan. Benarkah demokrasi di Indonesia mahal dan melelahkan? Lalu apa sebenarnya yang membuat faktor itu terucap dari mulut calon presiden Prabowo Subianto? Apakah ada sistem yang harus dibenahi dalam demokrasi kita, Evita ya? Ya, itu menjadi pertanyaan kita bersama. Andrew, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga pakar politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Bang Daniel terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel, yang dimaksud oleh Pak Prabowo Subianto bahwa sistem demokrasi ini mahal dan juga melelahkan itu apa? Apakah ini memang merupakan bentuk curahan hati Pak Prabowo yang kapasitasnya dalam hal ini adalah kontestan pemilu, atau memang ada upaya untuk mengubah sistem demokrasi, atau seperti apa, Bang Daniel? Pertama Mbak Gina begini, Pak Prabowo itu adalah capres di satu sisi, di sisi lain Pak Prabowo adalah ketua umum
partai politik, dalam ini ya Gerindra. Jadi Pak Prabowo menyoroti semua dimensi proses politik, baik itu proses politik pemenangan beliau sebagai presiden, juga proses politik terkait dengan upaya pemenangan Partai Gerindra dan para caleg-calegnya. Nah, dari semua evaluasi, dari semua pengalaman empirik yang dihadapi oleh Pak Prabowo itu memang melelahkan. Misal dari sisi capres itu ya pasti costly karena kita sangat besar, daerah kita besar, kemudian membutuhkan kampanye dengan biaya yang juga tidak murah. Nah, dalam konteks partai politik, misalnya para caleg, bahkan kemarin misalnya Pak Prabowo bilang ke saya, untung Anda nggak nyalek, Nil. Halo? Bang Daniel, sepertinya suara Bang Daniel masih terputus. Kami coba perbaiki lagi, Bang Daniel. Mohon maaf, suara Anda sepertinya terputus, Bang Daniel. Kita ke Prof. Burhan dulu. Ini berdasarkan pengalaman dari Pak Prabowo Subianto, karena kita tahu Prabowo Subianto bukan hanya kali ini saja, tapi dari tahun mungkin 2004, 2009, dan seterusnya terus berkontestasi dalam pemilu. Mungkin yang sekarang paling besar ya Prof. Burhan, dengan menelan anggaran 70 triliun lebih. Bagaimana Prof. Burhan menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh Prabowo Subianto ini? Begini ya, pernyataan Pak Prabowo ini disampaikan di Mandiri Investment Forum. Saya kebetulan menjadi salah satu pembicara juga di acara tersebut, jadi relatif mengetahui konteks. Halo? Ya, silakan Prof. Ya, relatif mengetahui apa maksud pernyataan beliau mengenai demokrasi yang dia sebut sebagai very tiring, very messy, dan satu lagi adalah very costly, ya. Jadi konteksnya memang berkaitan dengan evaluasi kinerja demokrasi, terutama demokrasi elektoral, fokus yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yang dianggap masih banyak kelemahan dan membuka ruang bagi improvement atau perbaikan. Tetapi memang pernyataan tersebut konteksnya sangat spesifik Indonesia, bukan demokrasi secara umum, tetapi ketika disampaikan oleh Pak Prabowo dengan mengacu pengalaman pribadinya, itu bisa memunculkan tafsir bahwa Pak Prabowo mempertanyakan demokrasi, dan itulah yang dikutip atau disalahartikan oleh banyak pihak termasuk media luar negeri. Karena pernyataan tersebut seolah-olah dilekatkan kepada Pak Prabowo yang selama ini dianggap kurang komit terhadap demokrasi. Padahal kalau saya lihat pernyataan di acara MIF itu ya, Mandiri Investment Forum, itu konteksnya semacam otokritik. Mengapa demokrasi di Indonesia masih banyak kekurangan, terutama dalam konteks penataan sistem atau institusi demokrasi. Dan di situ kritik Pak Prabowo ada benarnya. Misalnya berkaitan dengan demokrasi yang mahal, itu ada benarnya. Dan praktek demokrasi di Indonesia kan bisa dibandingkan dengan proses demokratisasi di tempat lain yang relatif lebih murah dan representatif. Dan salah satu yang menyebabkan mengapa demokrasi mahal di Indonesia adalah sistem penguatan demokrasi yang selalu silih berganti jelang pemilu. Dan tentu penggunaan berbagai sistem pemilu seperti proporsional terbuka yang membuat popularitas menjadi krusial. Tetapi saya tentu punya masukan ya. Jangan kemudian sistem demokrasi yang dianggap punya kelemahan ini kemudian diartikan atau disalah tafsirkan seolah-olah demokrasi tidak berguna atau tidak baik. Kalau tafsirnya seperti itu, justru malah mengkonfirmasi kecurigaan terhadap Pak Prabowo punya agenda lain selain demokrasi. Jadi pernyataan Pak Prabowo tadi harus dilengkapi, harus diperkuat, bukan kemudian dibiarkan sehingga orang punya pandangan yang beragam atau bahkan salah paham terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Oke, kalau tadi perspektif Prof. Burhan ini bentuk evaluasi demokrasi di Indonesia yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita menuju ke Bang Daniel lagi. Bang Daniel, dipersilakan, tadi sempat terputus dan terkendala komunikasi. Persilakan, Bang Daniel. Ya, halo Mbak Gina. Ya. Mbak Gina, halo. Sudah bisa terdengar? Jadi Bang Gina, kalau diperhatikan dari statement Pak Prabowo, itu sejak awal menyatakan
Demokrasi kita itu luar biasa. Negara kita adalah negara demokrasi terbesar di dunia dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Bahkan negara-negara yang disebut dengan rumahnya demokrasi seperti Amerika Serikat misalnya, tingkat partisipasinya tidak setinggi Indonesia. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, coba diperhatikan dari statement Pak Prabowo adalah demokrasi kita memang ada kekurangan. Bahasa Pak Prabowo kan itu begitu. Nah, artinya demokrasi kita yang ada kekurangan itu harus kita sempurnakan, harus kita perbaiki. Misalnya catatan Pak Prabowo terkait upaya memperbaiki demokrasi itu dari sisi cost. Cost-nya sangat terlalu mahal. Kemudian kedua, terkait dengan prosesnya. Prosesnya ada proses yang memang harus kita perbaiki juga. Tadi yang Pak Prabowo menggunakan istilah Messi. Jadi misalnya dari sisi cost ya, Pak Prabowo kan orang yang berpengalaman sebagai ketua umum partai politik di satu sisi, di sisi lain Pak Prabowo adalah capres. Prosesnya melelahkan, prosesnya tentu memakan banyak biaya. Bahkan misalnya dari sisi caleg ya, banyak caleg yang bahkan untuk menjadi anggota DPR RI saja itu bisa mengeluarkan uang 20 sampai dengan 30 miliar. Dan itu sangat mahal. Bahkan kemarin Pak Prabowo sempat bercanda, Anda untung Nil nggak nyalek. Kenapa? Karena mahal sekali. Saya dengar laporan dari bawah itu mahal sekali dan itu kayaknya jadi PR kita bagaimana caranya agar demokrasi kita itu bisa lebih murah, terutama dari sisi misalnya praktek money politik dan sebagainya. Nah, concern Pak Prabowo itu pada upaya memperbaiki kualitas demokrasi kita. Oke. Bukan kemudian ditafsirkan seolah-olah Pak Prabowo tidak bersetuju dengan demokrasi, punya agenda anti demokrasi. Nah, itu yang keliru, itu yang sedang di-framing oleh berbagai pihak. Malah justru fokus Pak Prabowo adalah bagaimana agar demokrasi kita di masa depan itu lebih berkualitas, demokrasi kita itu bisa menjadi alat yang mensejahterakan. Kalau dipahami sejak awal di pidato Pak Prabowo tersebut, Pak Prabowo concern bagaimana demokrasi kita yang berkualitas ke depan itu bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oke, Bang Kira-kira Daniel. begitu. Jadi ada 2 poin yang disoroti oleh Pak Prabowo, ini ada soal prosesnya ya. Betul. Tadi proses dan juga cost-nya. Kita mau menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kenapa kemudian 2 hal yang disoroti tadi soal cost dan juga proses yang begitu kompleks dan juga sistem demokrasi yang mahal ini bisa terjadi di Indonesia? Jawabannya nanti, Prof. Burhan, kami akan melihat hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung lanjut ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apa yang kemudian menjadi faktor yang menyebabkan sistem demokrasi di Indonesia ini begitu mahal sekali dan prosesnya begitu kompleks juga, Prof? Ya, salah satunya adalah sistem pemilu. Jadi kita menganut sistem proporsional terbuka, terutama sejak tahun 2009 setelah MK mengabulkan gugatan dalam penentuan kursi yang diperoleh oleh partai itu akan diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak. Nah, keputusan MK ini mengubah sistem pemilu yang awalnya semi proporsional terbuka menjadi fully open list. Kalau kita mengacu pada pengalaman pertama pemilu pasca Orde Baru ketika kita memakai sistem pemilu proporsional tertutup, waktu itu yang bertarung adalah partai politik. Jadi tidak ada nama caleg yang muncul di kertas suara. Jadi murni yang terjadi kalau istilah literatur ilmu politiknya inter party competition. Jadi partai bertarung untuk diferensiasi antar partai, ideologi yang lebih dikedepankan. Sementara kalau partai tersebut mendapatkan kursi, ya, maka partai akan memberikan kursi kepada caleg berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh elit partai. Jadi kalau kita mengacu pada pengalaman tahun 99, saat itu pemilunya lebih sederhana dan lebih murah. Karena kandidat tidak ikut bertarung secara langsung. Yang bertarung adalah partai politik. Tahun 2004 berubah menjadi semi proporsional terbuka. Nah, tetapi masih mengandalkan pada kekuatan partai. Tahun 2009 sampai sekarang proporsional terbuka penuh.
Nah, ini yang kemudian mengubah arena persaingan dari pertarungan antar partai menjadi pertarungan intra-party competition. Karena kandidat itu punya potensi untuk mewakili kursi asalkan mengalahkan teman separtainya dengan suara terbanyak. Pada titik itu, kampanye menjadi berbasis kandidat, kampanye menjadi padat modal, karena masing-masing kandidat akan memperjuangkan popularitas paling tinggi dalam rangka mengalahkan teman separtainya. Disitulah politik uang mulai marak, karena pertarungan tidak lagi antar partai, tapi pertarungan antar kawan dalam satu partai, dan untuk membedakan satu caleg dengan caleg yang lain dalam satu partai, karena ideologi mereka sama dalam satu partai, uanglah yang berbicara. Prof. Burhan, Jadi itu awal demokrasi yang sangat mahal. Prof. Burhan, memang secara kedaulatan rakyat betul-betul terjaga. Tapi mungkinkah dari ucapan ini dan juga diamini oleh tokoh lainnya yakni Yusuf Kalla akan terjadi pergeseran? Ada peluang lagi dari sistem proporsional terbuka membuka pintu ke proporsional tertutup. Mungkin nggak arahnya sampai sejauh sana, Prof. Burhan? Nah, kembali ke pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR. Dan kalau kita mengacu pada pengalaman pembahasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pada saat revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan, itu hanya satu partai yang pro proporsional tertutup, namanya PDI Perjuangan. Semua partai pengen melanjutkan proporsional terbuka. Alasannya, satu, sistem proporsional terbuka itu dianggap lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, bukan kepada oligarki elit partai. Yang kedua, mereka punya alasan proporsional terbuka itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih, meskipun ada efek sampingannya yaitu politik uang dan demokrasi yang berbiaya mahal. Nah, menurut saya ke depan kita perlu cari formula yang win-win, karena proporsional tertutup juga punya kelemahan. Caranya adalah mix sistem pemilu campuran. Jadi ada adopsi dari proporsional tertutup, ada adopsi dari proporsional terbuka, sehingga efek sampingan proporsional terbuka penuh yang menyedot biaya politik mahal itu bisa diminimalisir. Oke, campuran soal sistem proporsional itu nanti akan kita bahas, tapi saya mau menuju ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, kalau tadi kan Prof. Burhan menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka ini membuat kemudian pertarungan dari para caleg ini semakin kompleks karena bertarung tidak hanya internal tapi juga eksternal. Bagaimana pandangan Pak Prabowo soal sistem proporsional terbuka ini, Bang Daniel? Itu tadi Mbak Gina, Pak Prabowo melakukan autokritik terhadap proses demokrasi kita, pilihan sistem demokrasi kita. Yang sedang dipikirkan dan diajukan Pak Prabowo di forum publik tersebut adalah bagaimana caranya kita mencari formulasi yang paling, tadi istilah Prof. Burhan, win-win solution yang terbaik untuk menekan biaya politik di satu sisi, kemudian memperbaiki kemesian tadi atau keberantakan demokrasi kita yang mahal tadi. Nah, formulasi sebenarnya dari sisi biaya misalnya, berulang kali Pak Prabowo menyampaikan penting agaknya mendorong pembiayaan partai oleh negara supaya kemudian bisa bisa ditekan biaya politik. Itu di satu sisi ya. Dan di sisi lain ya tadi formulasi mix yang disampaikan oleh Prof. Burhan itu juga seringkali menjadi wacana debat terkait dengan sistem mana yang terbaik. Nah, intinya adalah Pak Prabowo sedang mengajak publik, dalam hal ini tentu para cerdik cendikia, aktivis, kemudian partai politik, kemudian masyarakat sipil untuk berpikir bersama-sama mencari formulasi demokrasi kita yang lebih baik. Bukan kemudian ditafsirkan seolah-olah Pak Prabowo itu anti demokrasi dan sebagainya. Yang ingin dilakukan Pak Prabowo itu tadi yang di awal saya sebutkan, ingin kualitas demokrasi kita itu terus meningkat di satu sisi, di sisi lain demokrasi kita itu harus menjadi sarana mendorong kesejahteraan untuk rakyat.
Baik, Bang Daniel, kami juga ingin dengar langsung sebenarnya. Selain ada catatan, kan kita kan tidak ingin menyimak hanya sepotong ya Bang Daniel ya. Yang viral mungkin bagian yang melelahkan, mahal, menyedot energi, tapi kita ingin kalau yang utuhnya versi Pak Prabowo selain evaluasi pemilu 2024 ini seperti kata Vita tadi, formulasinya apa yang disiapkan ke depan ini, Bang Daniel? Itu tadi saya sebutkan di awal, kita ingin Pak Prabowo pasti ingin melibatkan seluruh stakeholder. Dalam hal ini misalnya para cerdik pandai, seperti Prof. Burhan misalnya, para pengamat, kemudian aktivis, kemudian partai politik. Kita bareng-bareng cari formula. Toh kan yang menentukan sistem mana yang terbaik itu adalah parlemen. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin ajak semua komponen bangsa untuk bicara supaya jangan sampai pemilu kita costly. Kan formulasinya sudah banyak diajukan publik. Nah, tentu kan ini bukan keputusan Pak Prabowo begitu, tapi adalah salah satu wacana yang ingin beliau dorong. Apalagi kalau kemudian nanti Pak Prabowo menjadi presiden, beliau ingin dorong bagaimana formulasi demokrasi yang terbaik untuk Indonesia. Tadi misalnya kan sudah disampaikan oleh Prof. Burhan dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo itu fokusnya pada kualitas demokrasi yang semakin meningkat. Oke, Bang Daniel, singkat sebelum kita ke Prof. Burhan, artinya bisa dipertanyakan nggak, ini apakah kemudian terbuka peluang untuk nanti akan ada pembahasan atau diskursus soal sistem proporsional ini? Singkat, Bang Daniel. Ya, kan itu sudah juga jadi diskusi selama ini. Sistem proporsional terbuka dan tertutup kan jadi debat publik selama ini juga. Yang ingin mendorong proporsional tertutup kan misalnya PDIP. Nah, kemudian Gerindra terbuka. Nah, ini mari kita bicarakan bersama-sama. Itu yang ingin didorong Pak Prabowo. Tadi kuncinya win-win solution. Yang itu terbaik untuk demokrasi Indonesia. Baik, Bang Daniel. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, mungkin publik mengartikan melelahkan itu bukan hanya sekedar waktu yang berbulan-bulan untuk masa kampanye dan juga serentak ya Prof ya, antara pilkada nantinya dan juga untuk pilpres di tahun yang sama. Tapi Prof. Burhan, ke depan agar disederhanakan, dipangkas pesta demokrasinya seperti apa Prof? Iya, jadi saya memaknai pernyataan Pak Prabowo, karena kebetulan saya juga diundang di acara tersebut, itu sebagai pintu masuk bagi kita semua melakukan evaluasi komprehensif terkait dengan pelaksanaan proses dan prosedur demokrasi. Dan pintu masuknya melalui revisi Undang-Undang Pemilu yang akan segera kita bahas setelah rezim pemerintahan baru dilantik. Jadi harus tuntas. Salah satunya adalah evaluasi terkait dengan sistem keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Karena setahu saya waktu Effendi Ghazali melakukan judicial review, saat itu salah satu yang menjadi motivasi beliau mengapa perlu diserentakkan adalah alasan teknis dan alasan pembiayaan yang lebih murah kalau pemilu dilakukan serentak. Nah, setahu saya alasan ini tidak tercapai. Pilpres dan Pileg dilakukan secara serentak, toh biayanya juga tidak murah, bahkan lebih mahal. Termasuk juga perlu dicek apakah sistem keserentakan ini justru berbeda dengan logika sistem presidensial dan juga tidak memberikan kotel efek yang memadai seperti yang diekspektasikan. Termasuk juga dalam presidensial threshold yang terlalu tinggi, sehingga mengurangi representativeness dan mengurangi potensi anak-anak terbaik bangsa untuk maju. Termasuk juga sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup atau bahkan mix. Termasuk juga agenda yang perlu dibahas antara pemerintah dan DPR itu berkait dengan besaran district magnitude. Karena teorinya kalau kita mengacu pada pengalaman sekarang perdapil nasional 3-10 kursi itu ongkos politiknya terlalu mahal dan membuat sistem penyederhanaan kepartaian menjadi sulit untuk tercapai. Karena kalau banyak kursi yang diperebutkan, itu partai-partai menengah menjadi semakin lama semakin eksis. Padahal kita pengen memperkuat sistem presidensial. Jadi banyak agenda yang harus kita tuntaskan bareng dalam rangka memperbaiki demokrasi kita. Bukan dalam rangka mengubah dari demokrasi ke otoritarianisme, tetapi dalam rangka mengefisienkan
merepresentatifkan dan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Burhan dan juga Bang Daniel atas waktunya sudah Sama-sama, bergabung bersama Mbak. kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih semuanya Mas Daniel. Terima kasih. Terima kasih.